Cuan aplikasi yang lagi naik daun gacor banget nih cuy. Langsung nyantol 1,5 juta, lumayan bisa buat duit jajan sehari-hari dan juga duit keperluan kalian pribadi. Dan tentunya di aplikasi ini belum banyak mengetahui, buruan kan guys, kan untuk kuotanya sangat terbatas. Mumpung belum banyak yang mengajukan sebelum banyak diborong oleh para pinjolers, para joki dan para galbayers. Untuk aplikasinya lumayan gercep untuk pengajuannya dan peninjauannya, nggak pakai lama, anti gagal dan 100% bisa dicairkan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada nyantol di dompet kalian atau mungkin rekening kalian? Pencairan-pencairan dari aplikasi pinjol yang legal ya, dan mungkin kalian udah pada ngajuin juga di pinjol-pinjol ilegal. Namun saran gua sih tentunya amankan data-data kalian dulu, jangan asal mengajukan kalau untuk di pinjol ilegal ya. Soalnya kalau ilegal itu waduh, cukup merepotkan sih ya cuy. Apalagi kalau kalian memang nggak pernah ngajuin di pinjol ilegal sebelumnya, terus pengen nyoba dan iseng, akhirnya malah kesusahan sendiri untuk melakukan pembayarannya ya. Karena memang kalau kita tahu ya, pinjol ilegal itu sebar data ya, dan bedanya dengan di pinjol legal OJK. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang lumayan gacor untuk saat ini. Dan tentunya untuk kuotanya juga gua nggak bisa bilang banyak juga ya cuy. Soalnya aplikasi ini kemarin-kemarin itu memang untuk kuota pengajuannya nggak terlalu banyak, dan saat ini alhamdulillah bisa lumayan gacor. Dan ya, yang mengajukan pastinya nanti akan banyak juga ya, seiring banyak yang cair pasti pada ramai dibicarakan di grup-grup pinjol Facebook ya. Makanya buat kalian yang mungkin sering di auto ataupun masih pemula pengajuan baru ataupun mungkin ingin mengincar limit tinggi, bisa kalian coba ngajuin di aplikasi ini. Dan pastinya cukup dengan modalkan KTP tanpa jaminan dan nggak pakai sebar data ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, di sini kalian bisa lihat gua dicairkan dengan peminjaman 1,5 juta, dan di sini yang masuk bersih adalah 1,5, dan yang harus gua kembalikan yaitu 1.745.317 rupiah ya. Dan di sini untuk jumlah tenornya mendapatkan 1 bulan ataupun 30 hari. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa melakukan peminjaman mulai dari 100.000 kalau gua nggak salah ingat, sampai dengan 2 jutaan ya. Ntar deh kita lihat untuk detail aplikasinya. Dan aplikasi ini mungkin masih sangat asing buat kalian yang masih pemula, karena memang dia ini nggak terlalu banyak peminatnya dari dulu, tetapi untuk saat ini lumayan gacor untuk pencairannya serta kuotanya. Buruan kan gaskan aja sih ya cuy, mumpung belum banyak yang borong ya, baik dari para joki ya. Dan tentunya kalian perbanyak aja pengajuan kalian di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia tentuan nama aplikasinya yaitu Kredito ya. Dan untuk aplikasi Kredito ini, buat yang bertanya bang apa saudaranya, untuk saudara dari aplikasi ini ataupun aplikasi atapnya gue kurang tahu ya cuy. Soalnya untuk aplikasi ini memang nggak terlalu viral, nggak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan aplikasi KP ataupun aplikasi Cairin dan juga aplikasi Fine Plus ya. Namun tentunya untuk yang sudah sering mengajukan pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini, yang dimana untuk aplikasi ini udah lumayan lama ya cuy. Dan ya, buat kalian yang mungkin sudah sering meminjol pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini ya. Nah makanya kalau kalian sudah sering mengajukan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian, entah itu dicairkan ataupun merawat di aplikasinya ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredito, kredit uang pinjaman. Dan di sini gua barusan update lagi untuk updatean terbaru dari aplikasinya. Ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Serta untuk di aplikasi ini, kalau kalian masih ragu ataupun masih bingung, bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan aja terkait legalitas dari aplikasinya, yang pastinya ada nama aplikasi Kredito. Dan ini bukan saudara dari aplikasi Kredivo ya.
Memang untuk namanya hampir mirip Kredito dan Kredivo ya. Nah, kalau untuk Kredivo itu kalau nggak salah dia lebih gede, serta itu dia mempunyai produk lain selain fintech juga ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya udah aman banget. Kalian bisa download aplikasinya dengan cara buka Google Play Store kalian, ketika nama aplikasinya dan langsung kalian ajukan ya. Nah, untuk aplikasi ini dia terakhir diupdate 14 Juni 2022. Jadi memang di sini gua barusan update lagi, soalnya untuk perawatan di aplikasi ini biar bisa mendapatkan limit lagi dan biar nggak terjadi kegagalan sistem ya. Nah, untuk aplikasinya ini sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,2, ulasan 281.000 ulasan ya. Dan ya di sini kalau kita lihat untuk brosur aplikasinya ini lumayan menarik juga sih ya. Kalau kita lihat di sini persyaratannya sederhana dan mudah, ada logo OJK dan AFPI juga. Kemudian pembayarannya mudah, bisa melalui virtual bank, BCA, BNI dan lain-lain, banyak banget. Untuk proses pengajuannya cepat dan juga mudah. Selanjutnya ada pertanyaan, hubungi kami sekarang. Jadi di sini untuk CS-nya lumayan aktif, serta aplikasi ini aman dan nyaman karena sudah mempunyai kalau nggak salah ISO 27001 sih ya cuy. Nanti kalian bisa cek aja. Dan di sini pinjaman dengan bunga terjangkau, cepat dan aman ya. Nah, selanjutnya di sini hanya 3 langkah mudah kalian bisa meminjam 10 juta rupiah ya cuy. Nah, di sini dapatkan limit paling tinggi ini 10 juta rupiah, walaupun memang untuk aplikasi yang nggak terlalu gede, tetapi untuk limitnya bisa bersaing dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, selanjutnya untuk di aplikasinya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Ini kalian bisa baca dulu satu persatu ya, biar kalian bisa bandingkan dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya, karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal ini melakukan pencairan ya. Kemudian untuk detail aplikasinya di sini aman dan terpercaya. Ini ada nomor registrasinya, kalian bisa lihat. Kemudian untuk keuntungan meminjam di aplikasi Kredito itu tenornya 91 hari, minimal hingga 365 hari maksimal ya. Kemudian biaya bunganya 2,4% per bulan, APR-nya 28,4% per tahun. Nah, ini ada contoh simulasinya cuy, kalian bisa lihat ya. Dan bisa kalian perhitungkan juga sebelum melakukan peminjaman cocok apa enggak, ataupun sesuai dengan pembayaran kalian nantinya atau enggak. Nah, di sini kalian bisa lihat biaya bunga dan biaya layanan cukup terjangkau, pinjaman tanpa agunan dan lain-lain. Untuk aplikasi ini cara downloadnya pastinya melalui Google Play Store aja dan login dan lain-lain. Untuk kalian yang ingin mengajukan di sini berusia 18 tahun ke atas. Jadi wajib buat kalian yang ingin mengajukan itu berusia 18 tahun ya. Nah, di sini kalau ingin membayar tagihannya bisa melalui M-Banking ataupun semua cabang Alfa Group dan lain-lain. Untuk aplikasi ini juga ada telepon ya, dan Facebook, Instagram, WhatsApp dan emailnya serta website. Namun di sini untuk emailnya saran gua sih kalau ingin bertanya terkait seputar customer service-nya bisa kalian masuk langsung ke nomor customer service-nya ya. Soalnya kalau email ini agak lama dibalasnya, dan sini ada websitenya juga. Nah, untuk aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Fintech Digital Indonesia ya, dan sini dirilis sejak 19 Juli 2019. Untuk keamanan datanya ya, pastinya nggak mengakses data-data kalian dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Kreditonya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kredito. Di sini untuk aplikasinya juga bisa untuk pembayaran kebutuhan seperti beli pulsa, internet, token dan listrik ya. Jadi bukan hanya untuk peminjaman ya. Nah, di sini kita scroll aja, dan di sini aplikasi Kredito 3.0 ya, ataupun versi 3.0. Nah, di sini sekarang tersedia, coba kita masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasinya. Sekilas kalau kita lihat dari tampilan awal aplikasi yang versi lama dengan versi terbaru saat ini masih agak sama sih ya cuy, nggak ada bedanya. Namun kayaknya sih ya mungkin dari perbaikan sistem atau gimana ya. Untuk limitnya juga sama, di sini 10 juta rupiah. Dan buat kalian yang ingin mengajukan pastinya langsung aja tekan ajukan di sini. Nah, untuk
di aplikasi ini ada 4 step ya. Nah, di sini ada pengisian data pribadi. Coba kita lihat, kalau misalkan bisa gue perlihatin, gue akan bahas. Ini ada step terakhir yang keempat ya. Coba kita kembali terlebih dahulu. Kita kembali lagi. Oh, ternyata bisa ya. Nah, untuk di aplikasi ini sangat simpel banget untuk pengisiannya, karena di sini hanya informasi pribadi. Dia meminta identitas kalian. Identitas kalian itu sebagai apa? Mahasiswa atau karyawan. Di sini kita pilih aja mahasiswa karena bisa untuk peminjaman 18 tahun. Kemudian nama ibu kandung, alamat email pribadi, ini contoh aja ya sih ya cuy. Nah, saran gue isikan alamat email yang connect dengan handphone untuk pengajuan ya. Nah, di sini status kepemilikan pribadi, milik sendiri, waktu tempat untuk dihubungi ya. Saran gue, waktu yang tepat untuk dihubungi kalian bisa pilih kapan saja, soalnya kalau kalian pilih mungkin sesuai dengan jam pilihan seperti ini ya, takutnya malah nggak ditelepon, dan bisa aja akibat kelamaan nggak ditinjau, nanti bisa di auto ya cuy. Nah, selanjutnya di sini ada informasi kedua, ada tingkat pendidikan, universitasnya apa, kemudian jurusan kalian apa, nomor induk mahasiswa, dan semester tahun pendaftaran, lulus, dan selanjutnya di sini informasi kontak. Nah, sorry untuk di step yang kedua kenapa riwayat pendidikan yang diminta, karena kita kan tadi mengisikan yang pertama adalah mahasiswa, kalau karyawan beda lagi ya cuy. Oke, selanjutnya di step ketiga ada kondarnya. Di sini ada orang tua dan teman kelas ya. Saran gua kalian bisa masukkan aja. Kalau bisa sih untuk kondar pertama dengan kondar kedua itu adalah hubungannya orang tua aja ya, ataupun mungkin bisa teman sekelas kalian ataupun teman kosan ya. Nah, pokoknya teman terdekat aja deh ya cuy, yang bisa gampang kalian hubungi. Oke, dan selanjutnya sini untuk kontak ketiga bisa kalian pilih juga. Namun saran gue pilih yang teman terdekat kalian, biar nggak susah nanti kalau dihubunginya ya cuy. Soalnya nanti ini kalau nggak salah ada ditelepon oleh pihak kondarnya ya, gua lupa juga untuk pengajuan gua yang kemarin. Kemudian di sini ada pengisian foto KTP. Nah, di sini kalau misalkan kalian mahasiswa ini memasukkan foto KTP, contohnya seperti ini. Untuk sudut kiri kanan atasnya ini sesuai ya cuy, nggak kotak ya. Jadi sesuai dengan di KTP kalian, dan juga nggak boleh terpotong ya. Nah, untuk data-datanya sudah pasti harus jelas. Selanjutnya untuk kartu mahasiswa di sini kalian tambahkan ya. Nah, biasanya tuh kartu mahasiswa di kebanyakan orang itu tampilannya jelek banget, dan juga nggak bisa kebaca ataupun ngeblur ya. Jadi saran gua sebaiknya perhatikan untuk data-data di kartu mahasiswa kalian ya, soalnya ini juga bisa menjadi bahan acuan kalian untuk lolos atau tidaknya ya. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini pastinya kalian ajukan aja di pagi hari antara jam 7, jam 8, jam 9. Untuk pengajuan di subuh hari gua nggak rekomendasi, serta di pengajuan di atas jam 10 ya. Soalnya untuk kuota dari aplikasi ini kayaknya nggak banyak sih ya cuy, apalagi yang mengajukan nantinya pasti bisa lebih banyak lagi ya cuy, karena mungkin akan viral, dan juga banyak orang yang dicairkan. Bisa aja para joki, para pinjolers auto ngajuin juga di aplikasi ini, karena mereka tuh mengajuin banyak banget ya cuy. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol kredito. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.